Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aisyah, kita ketahui bersama bahwa makna puasa adalah menahan dari makan, minum, dan juga dari berhubungan seksual sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, dan menghindarkan diri kita dari hal-hal yang merusak dan membatalkan puasa. Nah, bagaimana kemudian ketika sedang berpuasa kemudian kita melakukan hubungan seksual di siang hari, atau seseorang melakukan hubungan seksual di siang hari ketika dia berpuasa? Nah, di sini disebutkan bahwa salah satu yang membatalkan puasa adalah masuknya sesuatu ke dua lubang kemaluan manusia, atau yang dikenal dengan al-istimna. Al-istimna ini adalah mencapai kenikmatan akibat masuknya sesuatu ke dalam dua lubang manusia, diantaranya dalam bentuk onani, masturbasi, ataupun bersenggama. Nah, ketika itu terjadi, maka secara otomatis puasa kita batal dan bisa berdosa. Maka tuntunannya adalah kita diwajibkan untuk membayar kafarat. Jadi kafarat itu adalah sebagai penghapus dosa kita. Bentuknya apa? Bentuknya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ketika itu datang seorang laki-laki kepada Nabi dan mengatakan, "Halaktu ya Rasulullah, wahai Nabi, celakalah diriku." Nabi mengatakan, bersabda kepadanya, "Wa ma ahlakta, apa yang menyebabkan engkau celaka?" Dia menjawab, "Waqatu ala imro'ati fi Ramadan." Aku mendatangi istriku dan terjadilah itu hubungan suami istri dengan istriku pada bulan suci Ramadan. Kemudian Rasulullah menjawab, "Hal tajidu matuk tiku raqabah? Apakah kamu mendapatkan atau memiliki uang untuk memerdekakan budak?" Kemudian dia menjawab, "La ya Rasulullah, saya tidak memiliki." Kemudian Nabi menyebutkan dalam sabda beliau, "Fahal tastati'u antasuma sahraini mutatabi'aini?" Kalau begitu, bisakah kamu menggantinya dengan puasa 60 hari atau 2 bulan? Dia mengatakan, "Saya tidak mampu ya Rasulullah." Kemudian yang ketiga adalah, "Apakah engkau bisa memberikan makan kepada 60 orang miskin?" Kemudian dia menjawab, "Ya Rasulullah, saya tidak memiliki uang untuk itu." Nah, kemudian Rasulullah mendapatkan kurma. Ada seseorang memberikan kepada beliau, dan kurma ini diberikan kepada laki-laki yang melakukan hubungan senggama tadi untuk dijadikan sebagai kafarat. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Tasaddaq bihada, bersedekahlah dengan ini." Kemudian laki-laki itu menjawab, "Ya Rasulullah, tidak ada yang lebih miskin di desa ini selain kami sekeluarga." Mendengar jawaban tersebut, Rasulullah kemudian tersenyum hingga terlihat gigi beliau dan menyebutkan dalam sabda beliau, "Jika demikian, maka ambillah dan sedekahkanlah untuk keluargamu." Sahabat Aisyah yang dirahmati Allah, dari hadis ini dapat kita ketahui bahwa berhubungan seksual ketika Ramadan itu salah satu hal yang membatalkan puasa, dan wajib bagi kita menggantinya dengan kafarat sambil memohon ampun kepada Allah. Dan kafarat ini dalam pendapat mayoritas ulama itu bukan pilih salah satu, tetapi mengurutkan. Yang pertama adalah membebaskan budak. Ketika itu tidak ada, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ketika itu tidak mampu, baru memberi makan kepada 60 orang miskin. Mengapa tidak boleh terserah ya, opsional kita memilihnya? Sebab dikhawatirkan bagi yang memiliki uang yang berlebihan akan menjadikan ini sebagai sesuatu yang meremehkan. Maka opsinya dalam pendapat mayoritas ulama adalah memilih dari awal dulu. Ketika awal itu tidak ada, maka memilih yang opsi kedua. Ketika opsi yang kedua tidak mampu, baru kemudian opsi yang ketiga. Sahabat Aisyah yang dirahmati Allah, namun bagaimana ketika terjadinya mimpi basah, yang mana dua-duanya juga mengeluarkan air mani, ya, berhubungan badan mengeluarkan air mani, mimpi basah juga. Untuk mimpi basah itu tidak membatalkan puasa. Memang secara dalil hadis dan Al-Quran tidak dijelaskan secara rinci,
tetapi dalam kesepakatan ulama, mayoritas ulama disebutkan bahwa mimpi basah ya itu tidak membatalkan puasa berdasarkan ijma atau kesepakatan ulama. Nah, maka bagi sahabat Aisyah yang kemudian mengalami mimpi basah tetap melanjutkan puasa, tetapi wajib mandi wajib sebelum melaksanakan ibadah sholat. Nah, kalau yang bersenggama tidak harus mengeluarkan sperma, jadi mengeluarkan sperma ataupun tidak sama-sama membatalkan puasa dan wajib kafarah. Nah, sahabat Aisyah, demikianlah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.